warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semua. Selamat datang kembali di YouTube saya. Semoga teman-teman sehat-sehat selalu ya. Kali ini kita akan belajar bareng mengenai yin yang. Kenapa sih kita harus belajar yin yang? Dan apa sih itu yin yang? Oke. Sebagai terapis, kita harus tahu dan paham betul itu tentang yin yang. Yin yang, konsep yin yang itu sudah ada, sudah lahir itu sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Nih, di sini ada simbol yin yang. Ya, ada gerak gelap, ada terang. Oke, ada hitam, ada putih ya. Apa sih yin yang? Yin yang adalah segala sesuatu di alam semesta ini yang terdiri dari dua kekuatan yang saling berlawanan namun saling terkait. Oke. Yin yang itu segala sesuatunya yang ada di alam. Itu dua kekuatan yang saling berlawanan namun saling terkait. Konsep yin yang ini itu menerangkan fenomena alam yang berlawanan, silih berganti, bergerak, saling menunjang. Contohnya seperti malam dengan siang, wanita dengan laki-laki. Oke. Nah, sekarang kita lihat yin yang dalam fenomena alam. Yin dalam fenomena alam itu ada air, ada malam, ada dingin, ada dalam, ada lambat, gelap, lemah, lembab, bawah, wanita, pasif, sedih, mengerut, organ padat, bagian depan tubuh, dan penyakit kronis. Sementara yang dalam fenomena alam itu ada api, siang, panas, luar, cepat, terang, kuat, kering, atas, laki-laki, aktif, riang, mengembang, organ berongga atau fu, bagian belakang tubuh, penyakit akut. Tadi riang ya, bukan ruang. Maaf. Oke. Teman-teman mesti tanya, apa itu organ padat, organ berongga? Oke, organ padat itu terdiri dari hati, jantung, dan perikardium, limpa, paru-paru, ginjal. Itu organ padat ya, organ zat. Organ fu itu kantung empedu, usus kecil, perut pemanas, lambung, usus besar, dan kantung kemih. Oke, lanjut. Teori yin yang itu memiliki karakteristik dasar atau hukum dasarnya. Yang pertama, yin yang saling bertentangan. Yang kedua, yin yang saling tarik-menarik.
Yang ketiga, yin yang saling menunjang. Yang keempat, yin yang saling berubah atau bertransformasi. Oke, kita satu persatu ya bahas. Yin yang saling bertentangan. Yin dan yang saling berlawanan satu sama lain. Yin dan yang secara konstan saling berlawanan dan saling mengendalikan atau membatasi. Konsep yin ada dan eksis karena adanya konsep yang. Kita mengenal konsep panas karena kita juga mengenal adanya konsep dingin. Kita tidak akan tahu panas kalau kita tidak tahu dingin. Kuat eksis juga karena ada lemah. Atas ada lawannya itu bawah, panas ada lawannya dingin, matahari bulan. Jadi kita tahu konsep itu, konsep yin, karena pasti ada konsep yang. Kita tidak akan tahu konsep yin kalau tidak ada konsep yang. Oke. Yin yang saling tarik-menarik. Yin dan yang saling tarik-menarik ibarat dua kutub yang saling berlawanan atau bertentangan, saling tarik-menarik untuk membentuk suatu kesatuan. Pria dan wanita itu merupakan dua kutub yang berbeda, tapi diperlukan untuk membentuk suatu keluarga. Oke. Tidak akan ada keluarga kalau tidak ada pria dan wanita. Tidak ada keturunan jika tidak ada wanita dan pria. Oke. Proton dan elektron membentuk atom seperti itu ya. Jadi yin yang itu saling tarik menarik, bertentangan, berlawanan, tapi membentuk kesatuan. Oke. Yin yang saling menunjang. Yin ada atau eksis karena adanya yang tadi kan sudah ya. Hubungan yin dan yang saling menunjang terlihat pada hubungan struktur organ yin dengan fungsi organ yang. Suatu organ yang memiliki struktur yang baik akan memungkinkan kinerja fungsi organ tersebut maksimal. Sementara ketika suatu organ menjalankan fungsinya dengan maksimal secara otomatis akan menyebabkan struktur atau substansi organ tersebut dapat terpelihara. Hukum yin yang saling menunjang juga menunjukkan yin yang dilihat sebagai suatu kesatuan. Kita tidak dapat melihat yin sebagai suatu fenomena yang berdiri sendiri, demikian juga sebaliknya. Di dalam yin ada yang, dan di dalam yang ada yin. Yang menunjang yin dan sebaliknya yin juga menunjang yang. Tidak ada yin tanpa yang dan tidak ada yang tanpa yin. Yin yang itu saling membutuhkan, saling mengacu, dan saling menumbuhkan. Yang keempat, yin yang saling berubah atau bertransformasi. Yin yang saling bertransformasi merupakan suatu fenomena konstan yang selalu dapat kita amati di alam semesta ini. Seperti siang itu tadi yang ya, berubah menjadi malam kan itu yin berubah lagi menjadi siang. Perubahan-perubahan ini berjalan dengan amat mulus, seperti kita melihat matahari muncul di ufuk timur, tenggelam di ufuk barat, bergantian dengan bulan. Oke. Ini yang penerapan dalam gejala, ya, dalam gejala penyakit. Yin itu kronis,
tenang, dingin, lembab, dan regresif. Kalau yang itu akut, gelisah, panas, kering, progresif. Oke. Lanjut. Yin yang dalam penyakit. Oke. Penyakit yin itu mukanya pucat kekuningan atau muka pucat kegelapan. Riaknya encer, hidungnya berair, mata pedih berair, diare, kembung, usus berbunyi, mudah masuk angin, mudah sakit kulit, pemurung, mudah lelah, pelupa, selalu mengantuk, kurang konsentrasi, impoten, tidak nafsu makan. Kalau yang itu mukanya merah, mukanya kuning terang, ingusnya kental kuning atau bahkan berdarah, telinga berkotoran, banyak kotoran telinganya, kelopak mata berkedip-kedip selalu ya, disentri, perut terasa penuh, mimisan, batuk kering, riaknya kuning, pemarah, hiperaktif, susah tidur, kejang, pingsan atau stroke, hipersek, dan mengigau. Ini yang dalam penyakit ya. Jadi nanti teman-teman bisa tuh menganalisis, melihat temannya atau melihat orang atau melihat keluarganya, coba untuk dianalisa dia yin atau yang. Oke. Yin yang penerapannya pada terapi. Penyakit yin itu pengobatannya secara yang. Penyakit yang pengobatannya secara yin. Keadaan defisiensi atau lemah pengobatannya dibu atau dikuatkan. Atau kita sebut itu ditonifikasi. Oke. Keadaan ekses atau kuat pengobatannya disie atau pelemahan. Kita sebut sedasi. Apa bedanya tonifikasi dan sedasi? Oke. Kalau tonifikasi tadi dikuatkan ya, sedasi dilemahkan. Tonifikasi dikuatkan itu tekanannya bisa 30 kali. Oke. Searah jarum jam, atau kalau seperti kita masang mur itu mur baut. Kalau sedasi itu dilemahkan, tekanannya 50 sampai 60 kali. Tekanan-tekanan itu 50 sampai 60 kali berlawanan arah jarum jam, atau kalau kita ngeluarin mur, mengendorkan mur ya, seperti itu. Paham ya teman-teman? Jelas ya? Oke. Yin yang ditinjau dari fungsinya. Oke. Yin itu fungsinya mendinginkan, kan tadi yin air ya. Yin mendinginkan tubuh. Ketika yin dan yang dalam keadaan seimbang, suhu tubuh dapat dijaga tetap normal. Oke. Kalau yin yang-nya tidak seimbang, suhu tubuh tidak normal juga. Yin menutrisi. Dalam bentuk yin, qi, yin menutrisi meridian atau organ guna menyediakan materi dasar kehidupan. Oke. Yin mengistirahatkan. Yin membantu tubuh manusia beristirahat dan melindungi energi tubuh tetap tersedia, memulihkan tubuh dari kelelahan dan menyimpan kualitas hidup yang baik untuk jangka panjang. Oke.
Sekarang kita yang itu menghangatkan. Tadi di fenomena alam itu yang digambarkan api ya. Yang menghangatkan tubuh dan menjaga sumber energi dan metabolisme. Yang mentransformasi. Yang Qi merubah makanan menjadi Qi dan darah dan mentransformasi cairan. Oke, melindungi dalam bentuk Wei Qi yang melindungi tubuh dari serangan patogen. Yang menggerakkan, yang Qi menggerakkan cairan dan darah. Oke. Menjaga, memegang, yang Qi menjaga atau memegang darah dan organ tubuh tetap pada tempatnya. Oke. Ini kondisi keseimbangan yin dan yang. Ini kondisi saat yin dan yang seimbang. Ini di mana kondisi yang sedang ekses atau berlebih. Kemudian kondisi yin ekses, yinnya berlebih ya. Kondisi yang defisiensi. Ini kondisi yin defisiensi. Oke. Selesai. Terima kasih. Semoga teman-teman sudah paham tentang yin yang. Insya Allah kita akan belajar bareng lagi dengan materi lainnya lagi. Tetap di YouTube saya. Like, jangan lupa like. Ya, biar teman-teman bisa belajar bareng. Jangan bosan belajar dan jangan merasa terlambat belajar karena tidak ada waktu untuk terlambat belajar. Tidak ada orang yang sukses karena malas belajar. Yang malas belajar tidak akan sukses. Kita niat belajar, insya Allah kita bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.